Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Fa ayyuhat talabah, para santri sekalian, santri pesantren Intan Ilmu yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali duduk bersama bermajelis ilmu untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Karena memang jiwa kita senang, suka untuk mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu senang, condong, suka untuk mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejelekan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, dari keburukan jiwa-jiwa kita. Dan kita sudah pelajari kemarin pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan seluruh makhluknya. Dan kita termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada umat beliau yang senantiasa berdiri di atas jalan beragama beliau hingga datangnya hari kiamat. Baik para santri sekalian yang semoga dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tafsir Al-Qur'an. Dan kita telah sampai pada surat Al-Ikhlas. Pada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Di mana surat ini terdiri dari 4 ayat. Dan Al-Ikhlas artinya adalah keikhlasan. Karena surat ini berbicara murni tentang keikhlasan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini tergolong surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Itu adalah surah Makkiyah. Dan selain surat Al-Ikhlas ini, ada juga surat yang dinamakan dengan Al-Ikhlas juga, yaitu adalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun disebut juga dengan surat
Al-Ikhlas. Kenapa? Karena surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas sama-sama menunjukkan tentang bara'atu minasyirk. Ya, bara'atu adalah berlepas diri dari kesyirikan. Ya, nanti kita akan pelajari surat Al-Kafirun. Di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari kekufuran dan juga kesyirikan. Sama juga dengan surat Al-Ikhlas ini. Akan tetapi di dalam surat Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melepaskan diri dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu di dalam segala hal. Baik para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan ayat demi ayat, kita akan dengarkan salah satu saudara kita untuk membacakan surat Al-Ikhlas ini. Ya, silakan. Siapa? Abdurrahman Umar. Tadi langsung angkat tangan. Silakan, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, jazakallahu khairan pada Abdurrahman Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an yang tentunya dengan ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada saudara kita Abdurrahman Umar atas apa yang dibacakan dari surat Al-Ikhlas ini. Baik para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada ayat demi ayat dari surat Al-Ikhlas, Ana sampaikan dulu tentang kandungan dari surah Al-Ikhlas. Ya, tadi di awal disampaikan bahwasanya ada surat yang lain yang dinamakan juga surat Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Kafirun. Di mana di dalam surat Al-Kafirun ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau melepaskan diri dari kekufuran orang-orang kafir dan juga berlepas diri dari kesyirikan orang-orang musyrik. Ya, di dalam surat Al-Kafirun. Adapun di dalam surat Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah seakan-akan melepaskan diri dari segala bentuk kesyirikan dan juga tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilemparkan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu di dalam kekhususan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas ini ingin melepaskan diri dari tuduhan orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrik. Ya, kemudian surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas ya, karena memang murni berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surat Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala
hanya berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak berbicara tentang perintah atau tentang larangan atau ancaman atau janji. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbicara murni tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak disebutkan secara umum, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membicarakan sifatnya secara khusus. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak atau satu-satunya yang berhak untuk menjadi Tuhan. Ya, dan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, jadi surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas karena murni berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menjadi Tuhan. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Ya, maka kalau kita lihat nanti kita mempelajari surat-suratnya mempelajari atau membaca ayat demi ayatnya, ya kita akan dapatkan ya bahwasanya surat ini seakan-akan menjelaskan sifat yang merupakan syarat sebagai Tuhan. Ya, di antaranya bahwasanya Tuhan itu harus esa. Ya, ahad. Bahwasanya Tuhan itu harus esa. Tidak ada sekutu di dalamnya. Kemudian yang kedua, ya, syarat sebagai Tuhan bahwasanya Tuhan itu tidak membutuhkan siapapun. Ya, Tuhan itu tidak membutuhkan siapapun. Akan tetapi sebaliknya, semuanya pasti membutuhkan Tuhan. Ini adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, bahwasanya Tuhan itu tidak boleh dilahirkan dan juga tidak boleh melahirkan. Ini syarat yang ketiga. Bahwasanya Allah Tuhan itu tidak boleh dilahirkan dan tidak boleh melahirkan. Kemudian yang syarat yang keempat, bahwasanya Tuhan itu tidak ada yang boleh sama. Yang sama atau setara dengan Tuhan. Ya, kalau ada yang sama setara dengan Tuhan, maka dia tidak berhak menjadi Tuhan. Ya, setara aja tidak boleh, sama tidak boleh, apalagi lebih tinggi. Ya, maka gugur syaratnya sebagai Tuhan. Maka para santri sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya keempat syarat tadi, ya empat syarat sebagai Tuhan tadi diterapkan kepada sesuatu yang dianggap Tuhan di dalam agama lain, ya maka syarat ini tidak terpenuhi. Karena empat syarat ini hanya terpenuhi pada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, karena empat syarat ini hanya terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kita ambil contoh yang pertama. Ya, syaratnya untuk menjadi Tuhan bahwasanya Tuhan itu harus apa? Harus esa. Ya, dia hanya sendirian, tidak boleh ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau kita melihat kepada agama Nasrani, ya, di mana mereka memiliki keyakinan Trinitas, bahwasanya Tuhan itu ada berapa? Ada 3 kata mereka. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama Rohul Kudus.
Ya, maka gugur sudah di sini. Ya, Tuhan yang mereka anggap Tuhan itu tidak benar. Ya, karena Tuhan mereka itu tidak esa. Ya, mereka memiliki tiga Tuhan. Sedangkan Tuhan itu harus esa. Tidak boleh ada Tuhan yang lainnya. Ini agama Nasrani. Kemudian contohnya untuk agama yang lain. Ya, Hindu misalkan. Ya, jadi Hindu itu memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak juga. Ya, mereka menganggapnya Tuhan itu adalah dewa. Ya, makanya ada dewa kera, kemudian ada dewa sapi, gajah. Mereka memiliki banyak Tuhan, memiliki banyak dewa yang mereka anggap sebagai Tuhan. Maka persyaratan ini batal. Ya, sesuatu yang mereka anggap Tuhan itu tidak bisa menjadi Tuhan. Ya, karena persyaratan yang pertama ini gagal. Kemudian yang kedua, persyaratan yang kedua, ya, bahwasanya Tuhan itu tidak membutuhkan siapapun. Ya, kan, tetapi sebaliknya semua membutuhkan Tuhan. Ya, orang Hindu, ya, mereka punya patung. Ya, punya patung. Ya, akan tetapi lucunya patung yang mereka sembah itu mereka kasih makan. Ya kan, diberikan sesajen, ya, makanan ini, makanan itu, ya, macam-macam. Maka yang mereka anggap Tuhan itu, yang mereka kasih makan itu, maka persyaratannya batal. Ya, karena Tuhan tidak butuh kepada siapapun. Ya, Tuhan tidak butuh dikasih makanan, Tuhan tidak butuh dikasih minuman. Maka persyaratan yang kedua ini gagal. Kemudian persyaratan yang ketiga, bahwasanya Tuhan tidak boleh dilahirkan, ya, dan tidak pula melahirkan. Di dalam agama Nasrani, ya, mereka mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Tuhan mereka itu batil. Ya, karena menganggap Tuhannya memiliki anak. Ya, sedangkan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, yang namanya Tuhan itu tidak melahirkan, tidak memiliki anak. Ya, demikian persyaratan yang selanjutnya. Ya, intinya bahwasanya 4 persyaratan ini hanya bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah lah tempat di mana seluruh makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Kemudian yang keempat, bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang sama atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang sama atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya? Kemudian para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu diketahui bahwasanya surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menganjurkan agar umatnya untuk sering membaca surat ini. Ya, saking dianjurkannya, dimanapun kita membaca surat Al-Kafirun, ya, maka di situ kita dianjurkan juga untuk membaca surat Al-Ikhlas. Ya, di antara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas adalah ketika melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, di situ dianjurkan kita untuk membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Demikian juga 2 rakaat setelah sholat maghrib. Kemudian pada sholat witir. Ya, makanya kalau dalam sholat witir atau biasanya kalau kita sholat tarawih,
Ketika sholat witir imamnya, ya mereka membaca apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Ya, bahkan saking pentingnya surat Al-Ikhlas ini, ada di satu waktu dia dibaca tanpa disebutkan surat Al-Kafirun, yaitu ketika pada zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Ya, maka ini adalah surat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sering dibaca, dibaca ya, karena kandungannya luar biasa. Di situ menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan, menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan dari surat Al-Ikhlas, bahwasanya surat Al-Ikhlas ini seperti sepertiga Al-Qur'an. Ya, sepertiga Al-Qur'an. Disebutkan di dalam hadis menjelaskan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad, dan itu diulang-ulang terus. Ya, jadi dia membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulang terus. Kemudian orang yang mendengar tadi, tatkala di pagi hari dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menyebutkan apa yang dia dapati. Ya, bahwasanya saya tadi malam mendengarkan seseorang, ya Rasulullah, membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang terus. Ya, seakan-akan orang yang bertanya ini menganggap remeh amalan orang lain yang hanya membaca surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas terus yang dibaca, diulang-ulang. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsi biyadih, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, sesungguhnya dia maksudnya ini adalah surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ya, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menjelaskan bahwasanya surat Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Qur'an. Ya, kemudian ada hadis yang lain juga diriwayatkan juga oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari bertanya kepada para sahabat. Nabi bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ya, maka para sahabat merasa keberatan. Ya, bagaimana mungkin membaca sepertiga Al-Quran
dalam semalam. Ya, jangan dibandingkan bacaan para sahabat dengan bacaan kita pada hari ini. Ya, kalau dulu sahabat membaca itu sambil diresapi maknanya. Ya, kalau kita sekarang jangankan sepertiga Al-Qur'an, ya, satu Al-Qur'an 30 juz pun bisa dalam satu hari. Ya, tapi sekedar baca. Ya, bacanya luar biasa. Ya, hanya baca gitu aja tanpa meresapi apa yang dibaca. Kalau para sahabat tidak, ya mereka membaca sambil diresapi apa yang mereka baca. Maka sepertiga Al-Qur'an mereka menganggap itu berat. Apalagi dikerjakan dalam satu malam. Ya, kemudian salah seorang bertanya, ya, siapa di antara kami yang mampu wahai Rasulullah? Kami nggak sanggup kalau harus membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahul Wahidus Somad Sulusul Quran. Nabi bersabda bahwasanya Allahul Wahidus Somad, ya ini maksudnya adalah surat Al-Ikhlas. Itu adalah sepertiga Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, apa maksud daripada sepertiga Al-Quran? Apa maksud dari bahwasanya surat Al-Ikhlas itu seperti sepertiga Al-Quran? Ya, dijelaskan oleh para ulama, maksud dari sepertiga Al-Quran itu bahwasanya itu dari sisi kandungan. Ya, dari sisi kandungan, bukan dari sisi bacaan. Ya, bukan dari sisi bacaan. Ya, bukan berarti kalau orang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dia seperti membaca satu Al-Quran. Bukan seperti itu. Akan tetapi dari sisi kandungan. Ya, orang kalau membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka dia seperti membaca sepertiga kandungan dari Al-Quran. Ya, kenapa seperti itu? Karena Al-Quran, ya Al-Quran yang kita ketahui itu di dalamnya ada 30 juz. Ya, bahwasanya Al-Quran itu mengandung 3 perkara. Ya, mengandung 3 perkara. Yang pertama adalah tentang hukum-hukum. Ya, Al-Quran mengandung tentang hukum-hukum syariat. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu mengandung tentang janji dan ancaman. Yaitu berbicara tentang surga dan neraka. Kandungan yang ketiga, yang kedua. Kemudian kandungan yang ketiga itu adalah tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu, tentang tauhid. Ya, tentang tauhid. Ya, jadi Al-Quran itu terdiri dari tiga kandungan. Nah, yang pertama adalah tentang hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tentang surga dan neraka. Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang surga dan neraka. Ya, bagaimana kesenangan di dalam surga? Ya, bahwasanya apa yang pernah kita rasakan, sesuatu yang paling enak pernah kita rasakan di dunia ini, ya itu tidak ada apa-apanya dengan yang ada di surga nanti. Kemudian juga tentang berbicara tentang neraka. Ya, bahwasanya api neraka itu lebih panas daripada api yang ada di dunia. Api yang paling panas di dunia tidak sebanding dengan panasnya api yang ada di dalam neraka.
Kemudian yang ketiga, berbicara tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tauhid rububiyah Allah, berbicara tentang tauhid uluhiyah Allah. Jadi, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka itu seperti sepertiga dari 3 kandungan Al-Quran, yaitu tentang apa? Tauhid. Nah, karena tadi di awal jelaskan bahwasanya surat Al-Ikhlas murni berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, ya maka dia seperti membaca sepertiga kandungan dari Al-Quran. Karena Al-Quran berisi dari tiga kandungan tadi yang sudah disebutkan. Ya, jadi para santri sekalian yang semoga dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan surat Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga Al-Qur'an adalah dari sisi kandungannya. Ya. Bukan berarti orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dia itu telah membaca Al-Qur'an seluruhnya 30 juz, enggak. Ya, atau 1 kali membaca dia seperti membaca 10 juz, tidak seperti itu. Ya, karena tidak ada ulama yang mengatakan kalau seandainya seseorang sholat kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas 3 kali tanpa membaca surat Al-Fatihah, ya sholatnya sah. Tidak ada ulama yang mengatakan orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali tanpa membaca surat Al-Fatihah, sholatnya sah. Ya, kenapa? Karena orang yang ketika sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwasanya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi meskipun dia membaca 3 surat Al-Ikhlas ya di dalam sholatnya, tapi kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi maksudnya sepertiga Al-Quran itu maksudnya dari sisi kandungan, ya dari sisi kandungan, bukan dari sisi bacaan, ya dari sisi bacaan. Ya, itu semua karena surat Al-Ikhlas menunjukkan ya pembahasan tauhid, ya perkara yang sangat penting dan agung di dalam agama Islam. Ya, surat ini penting dan agung ya karena berisi atau membahas tauhid, ya perkara yang sangat penting di dalam agama Islam. Kemudian ya di antara keutamaan surat Al-Ikhlas yang lainnya, ya sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang laki-laki ya, di dalam satu pasukan khusus ya, yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk operasi tertentu, ya untuk mengintai musuh. Kemudian, tatkala seorang laki-laki ini tadi yang diutus, dia menjadi imam sholat, ya dia selalu mengakhiri bacaan suratnya itu dengan surat Al-Ikhlas. Ya, mungkin dia sebelumnya membaca surat yang lain, kemudian sebelum dia mengakhiri ya bacaannya dia membaca surat Al-Ikhlas. Ya, setiap dia menjadi imam dia lakukan seperti itu. Kemudian ketika mereka pulang, ya berita itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat yang melaporkan itu. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanyakan kepadanya mengapa dia lakukan hal itu. Ya kemudian para sahabat tadi yang bertanya kepada Nabi, yang datang kepada Nabi, dia mendatangi orang yang
menjadi imamnya ketika berada di dalam pasukan. Kemudian tatkala sahabat bertanya kepada orang itu, maka orang itu menjawab, ya, karena di dalamnya itu terdapat sifat Ar-Rahman, yaitu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku senang untuk selalu membacanya. Ya, kemudian ketika sampai hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruhu, beritahukanlah kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintainya." Ya, ini salah satu keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Orang kalau suka, ya, cinta membaca surat Al-Ikhlas, maka itu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Sebagaimana kisah yang tadi ini. Ya, sebagaimana kisah yang tadi ini. Ya, bahwasanya dia sangat cinta, makanya dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia cinta, dia suka dengan surat Al-Ikhlas ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga cinta, ya, kepada dirinya. Kemudian para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun sebab diturunkannya surah Al-Ikhlas ini, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tafsir, yaitu ketika orang-orang musyrikin datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang-orang musyrik datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Unsub lana rabbak." Ya, sebutkan sifat tentang Rabbmu kepada kami. Sebutkan sifat Rabbmu kepada Nabi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Ikhlas ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab orang yang bertanya tadi. Ya, bahwasanya Allah itu Maha Esa. Ya, dia tempat bergantung segala sesuatu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu. Ya, itu sekilas tentang kandungan, kemudian tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, dan juga sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebabnya adalah karena ada orang-orang musyrikin yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Ikhlas ini, ya, untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin tadi. Baik para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ayat demi ayat dari surat Al-Ikhlas ini. Surat 20. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang pertama, "Qul huwallahu ahad." Ya, katakanlah Muhammad, ya, karena seperti yang dijelaskan tadi, sebab diturunkannya ayat ini atau surat ini adalah ada orang-orang musyrikin yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mengatakan, untuk menjawab orang yang bertanya tadi. Ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, ya, bahwasanya dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Ya, ini sifat yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Maka ini adalah bukti atau dalil yang sangat tegas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa. Hanya Allah yang satu-satunya dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Allah Maha Esa di dalam rububiyahnya, Allah Maha Esa di dalam uluhiyahnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa di dalam nama dan juga sifat-sifatnya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Esa di dalam rububiyahnya maksudnya adalah bahwasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa dalam 3 hal.
Ya, yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga di dalam asma wa sifat. Ya, apa sih esa di dalam rububiyah? Ya, esa di dalam rububiyah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam penciptaan, di dalam kepemilikan, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam pengaturan alam semesta. Ya, rububiyah ini diambil dari kata Rob. Ya, Rob. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwasanya Rob itu memiliki 3 makna secara umum. Ya, bahwasanya dia adalah yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki, dan juga yang mengatur. Maka Allah Subhanahu wa taala esa di dalam rububiyahnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Ya, maka barang siapa yang dia meyakini ada sesuatu atau zat lain yang ikut menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta ini, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan banyak, apalagi film-film itu banyak yang memberikan pelajaran yang bisa merusak akidah seorang muslim. Ya, ada film kartun itu yang dia itu bisa bisa menguasai air, api, ya kan, ada kan seperti itu. Ya, ini adalah pelajaran, ya, ini bahaya untuk akidah seorang muslim. Ya, karena tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menguasai itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menciptakan api. Ya, ini ada tahu-tahu film gitu kan. Dia punya kekuatan. Ya, bisa mengeluarkan air, bisa menguasai, kemudian bisa mengatur. Ya, maka barang siapa yang dia percaya, maka dia terjatuh kepada kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ya kekuatan seperti itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Ya, bahwasanya orang-orang yang kalian sembah, ya orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak memiliki apapun, ya, walaupun hanya setipis kulit ari. Ya, kekuatan pun nggak memiliki, memberikan manfaat tidak bisa, menolak mudarat tidak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan manfaat, yang bisa menolak mudarat. Kemudian di dalam uluhiyah, apa sih uluhiyah itu? Ya, bahwasanya uluhiyah itu adalah dari kata ilah. Ya, ilah itu sesuatu yang disembah. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala esa di dalam uluhiyahnya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah. Ya, sesuatu yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia menyembah Allah kemudian menyembah yang lainnya. Ya, orang yang menyembah Allah saja kemudian menyembah yang lainnya, ya seperti jin, malaikat, wali, kemudian dewa, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan di dalam uluhiyah. Padahal dia sebenarnya menyembah Allah, tapi dia di lain selain menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia juga menyembah zat-zat
yang lain, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan uluhiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau dia hanya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga Allah Maha Esa di dalam nama dan sifatnya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar. Makhluk juga memiliki sifat mendengar. Akan tetapi kedua sifat tersebut berbeda. Ya, sifat mendengar makhluk tidak sama dengan sifat mendengar Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat mendengar Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia, sifat manusia itu ada yang kurang, tidak sempurna. Akan tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki pendengaran, akan tetapi pendengaran manusia terbatas. Akan tetapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Allah mendengar. Ya, bahkan ketika manusia berkumpul di padang Arafah, satu persatu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang beragam-ragam. Ya, jutaan manusia berkumpul ketika padang Arafah dengan bahasa yang berbeda-beda. Ketika mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala satu persatu mendengar doa mereka. Adapun pendengaran manusia, ya paling dia jarak 5 meter sudah tidak bisa mendengar. Demikian juga penglihatan Allah Subhanahu wa taala sempurna sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan penglihatan makhluknya. Kita punya mata, kita bisa melihat. Ya, akan tetapi penglihatan makhluk terbatas. Ya, kita aja nggak tahu yang di balik dinding ini siapa. Di balik dinding ini siapa kita tidak tahu. Ya, karena sifat makhluk itu tidak sempurna. Banyak kurangnya. Berbeda dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melihat bahkan di dalam hati kita. Kita aja nggak bisa melihat hatinya orang seperti apa, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa melihat. Nah, jadi kalau ada yang menyamakan bahwasanya waliyadzubillah, pendengaran Allah dengan makhluk sama, penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk sama, maka dia terjatuh ke dalam tauhid asma wa sifat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam nama dan sifatnya. Kemudian 10 menit. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, Allahus Somad. Ya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah tidak butuh kepada siapapun. Ya, Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah yang memberikan kita makan, Allah yang memberikan kita minum, Allah yang memberikan kita rezeki. Dan Allah tidak butuh makan dan minum. Ya, karena segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang makna as-somad. Ya, as-somad, ada yang mengatakan makna as-somad itu adalah yang tidak membutuhkan kepada sesuatu dan segala sesuatu membutuhkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak ada rongganya dan tidak makan dan tidak minum. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu tidak butuh ya makan dan minum dari makhluknya. Kemudian yang ketiga adalah yang sempurna dalam segala sifatnya yang mulia. Ya, jadi makna daripada as-somad itu adalah sesuatu atau zat yang sempurna dalam segala sifat yang mulia. Kemudian yang keempat, ya bahwasanya as-somad itu adalah yang melakukan apa yang dia kehendaki
dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Ya, dari penjelasan ulama ini, ya, dari 4 penjelasan makna daripada as-somad dari para ulama ini, yaitu tidak ada yang saling bertentangan. Ya, semuanya benar. Semuanya benar. Ya, karena intinya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna di dalam segala hal. Berdasarkan penjelasan para ulama lagi. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan apapun, dan sesuatu apapun, ya, sebaliknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan pula tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan, tidak beranak dan juga tidak dilahirkan. Ya, ini adalah ayat yang membantah dengan tegas pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Tadi disampaikan bahwasanya orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah putranya Allah. Ya, Isa bin Allah. Ya, bahwasanya Isa adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, mereka menganggap bahwasanya Uzair ibnullah. Bahwasanya Uzair adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang musyrikin. Mereka menganggap bahwasanya para malaikat adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Subhanallah amma yusyrikun. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala membantah dengan tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala melahirkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memiliki sekutu. Ya, memiliki sekutu. Dalam artian akan ada Tuhan yang kedua. Ya, karena yang dilahirkan itu biasanya mirip dengan yang melahirkan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala melahirkan punya anak, maka anaknya itu akan seperti Allah, waliyadu billah. Ya, kalau sama maka akan ada Tuhan yang lain. Ya, maka ini tidak benar karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang pertama tadi, qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha ahad. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki anak, niscaya Nabi Muhammad SAW yang akan memuliakan anak tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Ya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah itu yaitu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman memiliki anak, maka akulah, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Muhammad yang pertama yang akan memuliakan anak itu. Ya Allah, Nabi Muhammad SAW yang akan menyembah anak tersebut. Ya, akan tetapi ini ayat ini adalah membantah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Ya, karena tadi kalau seandainya Allah memiliki anak, maka dia akan mirip, ya, dengan Allah yang maha sempurna dalam segala hal. Ya, demikian pula kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dilahirkan, maka Allah Subhanahu wa taala subhanallahi amma yusyrikun, Allah akan menuju kepada kematian. Ya kan? Karena yang dilahirkan itu pasti akan meninggal. Karena yang dilahirkan itu pasti akan meninggal.
Ya, intinya di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilahirkan. Ya, karena kalau seandainya Allah itu memiliki anak, maka anaknya akan menjadi sekutu, akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada Tuhan yang kedua. Maka ini tidak benar. Karena di dalam ayat yang pertama Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Demikian pula kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dilahirkan, ya maka dia akan menuju kepada kematian. Karena setiap yang lahir itu pasti akan meninggal dunia. Ya, karena orang yang dilahirkan dia memiliki jiwa, memiliki kehidupan. Ya, dan yang memiliki kehidupan pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap memiliki kehidupan, ya dia akan meninggal. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak mati. Yuhyi wala yamut. Ya, Allah itu Maha hidup dan tidak mati. Kemudian para santri sekalian yang semoga melakukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang terakhir, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya, di dalam ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha agung dan mulia sifat-sifatnya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang terbayang di dalam pikiran kita, seandainya kita membayangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya ketahuilah bahwasanya apa yang kita bayangkan itu tidak benar. Apa yang kita bayangkan adalah Allah Subhanahu wa taala lebih agung dan lebih mulia dari apa yang kita bayangkan. Ya, dan kalau kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu hati-hati, itu adalah waswas dari syaitan. Ya, itu adalah waswas dari syaitan. Kalau kita ada terbayang tentang ya sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan segera kita membaca ta'awudz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu adalah waswas dari syaitan yang berusaha menggoda manusia untuk ya memberikan sifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada apapun yang kita pikirkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mulia, lebih agung dari apa yang kita pikirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah menetapkan sifat mendengar dan melihat. Ya, tapi jangan kita pikirkan mendengarnya Allah, melihatnya Allah sama dengan makhluknya. Ya, tidak pernah sama. Ya, sifat mendengar, sifat melihat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, ya, agung, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita pikirkan, ya, itu tidak sesuai. Ya, karena pikiran manusia itu terbatas. Ya, penglihatan, pendengaran manusia itu terbatas. Ya, ada cacatnya. Maka tidak sesuai dengan nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada surat Al-Ikhlas ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang berlepas diri dari kesyirikan yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kafir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ikhlas ini tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha agung,
Maha Mulia. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.